Apakah dianjurkan setiap selesai membaca Al-Quran? Lalu bagaimana bila tidak membacanya namun sudah meyakini dalam keimanan? Setahu saya, semua ulama hadis sepakat bahwasanya tidak pernah dinukil kepada kita ada lafaz hadis mengatakan setelah baca Quran sadaqallahul azim, Quran sadaqallahul azim. Dan ini Allah yang berfirman, bukan saya. Saudara-saudara sekalian, perhatikan firman Allah SWT yang sering kita dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarun mithlukum. Allah Azza wa Jalla mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika ingin bernafsu menyalahkan amalia orang lain dan akan dianggap bid'ah yang sesat, walaupun sekecil apapun tampak bid'ah sesat, tetapi kalau diri Anda sendiri yang mengerjakan, Anda ini tidak tahu bahwa yang Anda kerjakan juga tidak punya dalil, tidak punya dasar, bahkan la tusyra'u, tidak disyariatkan, dan yang ngomong, yang memfatwakan adalah ulama Anda sendiri karena ada hadisnya yang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada yang saya hormati, kali ini saya akan membahas salah seorang ustadz sebagaimana yang kita dengar di awal. Ustadz ini mengatakan bahwa membaca Shadaqallahul Azim ketika kita selesai membaca Al-Quranul Karim ini tidak disyariatkan. Ini tidak ada contoh dari Nabi, berarti dianggap sebagai pekerjaan yang bid'ah dan pelakunya adalah dianggap ahli bid'ah. Ini kan dasarnya contoh lagi ya, contoh lagi kan, dasarnya contoh lagi. Rasulullah tidak pernah mengatakan Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran. Tetapi sebenarnya kalau yang ditanyakan contoh dari Rasulullah yang ditanyakan, maka ustadz Anda, ustadz yang berbicara di depan ini sebenarnya juga ahli bid'ah. Kenapa? Karena ustadz tersebut mengerjakan suatu pekerjaan ketika membaca ayat dijadikan dalil, istidlal atau ihtijaj, itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana yang telah saya bahas sebelumnya, bahwa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini hanya disyariatkan ketika kita inda qasdit tilawah. Itu menurut Syekh Utsaimin. Jadi ketika kita itu inda qasdit tilawah, ketika kita bermaksud mengaji, maka disunatkan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetapi kalau tujuan kita bukan untuk mengaji, hanya di qasdil ihtijaj, untuk dijadikan hujjah ayat tersebut atau istidlal, dijadikan dalil ayat tersebut terhadap satu permasalahan hukum, maka tidak disunatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini yang dicontohkan para sahabat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadisnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim, Nasa'i, dari Anas bin Malik. Qala Abu Talha. Abu Talha berkata, ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, langsung tidak membaca a'udzubillah lagi, langsung dibaca lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Beda halnya dengan yang dilakukan oleh orang Wahabi tadi, Ustadz Wahabi tadi. Dia ketika mau berdalil bahwa dai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hitam, dia menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ila akhirih, seperti itu. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau sampean bukan mau mengaji, bukan qasdit tilawah, hanya untuk menyampaikan dalil terhadap suatu hukum sebagai hujjah menggunakan ayat Al-Quran terhadap satu permasalahan hukum, maka la tusyra'ul isti'adatu walal basmalatu. Ini menurut Utsaimin tidak disyariatkan membaca a'udzubillah dan tidak disyariatkan membaca a'udzubillah, dan bismillah ini tidak disyariatkan. Ta'awud dan basmalah tidak disyariatkan. Dasarnya sudah jelas di riwayat di hadis riwayat Ahmad, riwayat Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, dari Anas bin Malik, jelas itu yang dicontohkan oleh Abu Talha. Inna Allah Ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
baru disebutkan lan tanalul birra. Tidak dicontohkan oleh sahabat di hadapan Rasulullah ini. Tidak dicontohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra. Tidak. Tapi kenapa Anda, Ustadz Khalid? Maaf, saya tidak akan menyebut namanya. Tapi kenapa Ustadz Wahabi ini menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah dia berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru menyebutkan ayatnya. Ini dua kali. Dua permasalahan hukum. Si ustadz ini mengatakan seperti itu. Ini bukan bid'ah namanya. Sementara kalau membaca shadaqallahul adzim ini dipermasalahkan. Dan Anda yang jelas-jelas tidak mencontoh apa yang dilaksanakan oleh sahabat di depan Rasulullah, apa yang dilakukan sahabat di depan Rasulullah, yaitu ketika mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyampaikan ayat sebagai tujuan ihtijaj dan istidlal. Ini tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi Anda membaca. Ini namanya kan Anda tidak mengikuti contoh Nabi yang dicontohkan oleh para sahabat. Tidak kan? Lalu kenapa Anda sok yes terus shadaqallahul adzim? Orang-orang aswaja yang mengatakan shadaqallahul adzim itu yang dipermasalahkan oleh Anda, Pak Ustaz. Seharusnya Anda lebih gimana ya? Lebih ngopi, lebih piknik. Jangan hanya berkutat di situ terus. Cobalah piknik keluar. Bukankah Anda ini lulusan Arab Saudi? Di Arab Saudi, bagaimana Syekh Sudais ketika membaca Al-Quran? Syekh Sudais itu di saat membaca Al-Quran ditutup dengan pembacaan shadaqallahul adzim. Saya bukan fitnah, ini tidak percaya. Silakan dengarkan ini videonya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Silakan ini dengarkan videonya ya. Sadaqallahul adzim. Nah, itu Syekh Sudais membaca, setelah selesai membaca Al-Quran, beliau ditutup dengan bacaan Sadaqallahul adzim. Bid'ah Syekh Sudais itu. Calon neraka kalau begitu Syekh Sudais ini. Ini orang Arab Saudi, Imam Masjidil Haram ini Syekh Sudais ini. Apakah beliau itu pelaku bid'ah? Ya Allah, Ustadz Wahabi ini. Jadi Ustadz Wahabi ini ibarat gajah di pelupuk matanya tidak kelihatan, tetapi semut di seberang lautan sangat tampak jelas sekali. Jadi ketika ingin bernafsu menyalahkan amalia orang lain dan akan dianggap bid'ah yang sesat, walaupun sekecil apapun tampak bid'ah sesat. Tetapi kalau diri Anda sendiri yang mengerjakan, Anda ini tidak tahu bahwa yang Anda kerjakan juga tidak punya dalil, tidak punya dasar, bahkan la tusyra'u, tidak disyariatkan. Dan yang ngomong, yang memfatwakan adalah ulama Anda sendiri, karena ada hadisnya yang sahih ya untuk Ustadz Wahabi. Baik, demikian untuk Ustadz Wahabi. Semoga Anda ini ke belakang tidak gampang untuk menyalahkan amaliyah orang lain kalau diri Anda sendiri masih mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para salafus soleh. Wa akhiran ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.